Surat setelah surat Ad-Duha atau sebelum At-Tin. Oke, kita mulai dengan tilawah ya. Masih ingat tausihnya ya, wajan lagamnya. Hitungan 1 sampai 8. Tu wa ga pat manam juh pan. Satu rendah, satu tinggi. Tu wa ga pat manam juh pan. Coba Pak ikuti. Ulangi ya. Tua gapat manam juhpan. Tua gapat manam juhpan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Oke, alhamdulillah ya. Jadi nadanya tadi jangan lupa ya, rendah dan tinggi ya, untuk melatih konsistensi dalam penerapan irama, mad dan juga tajwid. Oke, kita masuk ke tarjamah lafdiyah, terjemah perlapat. Alam nasroh, bukankah kami telah melapangkan? Alam nasroh, bukankah kami telah melapangkan? Laka bagimu Muhammad. Laka bagimu Muhammad. Sodoroka dadamu. Sodoroka dadamu. Wa wada'na, dan kami telah meringankan. Wa wada'na, dan kami telah meringankan. Anka darimu. Anka darimu. Wizroka bebanmu. Alladhi yang anqadha memberatkan. Dohroka punggungmu. Wa rafa'na, dan kami telah tinggikan. Laka bagimu. Dikroka sebutan namamu.
Fa inna maka sesungguhnya ma'al usri beserta kesulitan yusron ada kemudahan. Inna sesungguhnya ma'al usri beserta kesulitan yusron ada kemudahan. Fa'idha parokta dan apabila kamu telah selesai. Fansob maka berdirilah. Wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu. Fargo berharaplah. Alam nasroh bukankah kami telah melapangkan laka bagimu Muhammad sodroka dadamu wa wado'na dan kami telah meringankan anka darimu wizroka bebanmu alladhi yang ankodo memberatkan dohroka punggungmu wa rafa'na dan kami telah meninggikan laka bagimu dikroka sebutan namamu. Fa inna maka sesungguhnya ma'al usri beserta kesulitan yusron ada kemudahan. Inna sesungguhnya ma'al usri beserta kesulitan yusron ada kemudahan. Fa'idha farokta dan apabila kamu telah selesai. Fansob maka berdirilah. Wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu. Fargo berharaplah. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudroh, inayah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba mukmin, yakni thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan tentu mudah-mudahan segala usaha dan juga ibadah kita Allah jadikan sebagai amalan makbulan sholihan. Dan juga Allah memberikan keistiqomahan kepada diri kita untuk senantiasa bersemangat dalam mencari ridho Allah. Pada malam ini kita masuk ke surat Asy-Syarah ya, atau Al-Insyirah yang artinya adalah melapangkan. Surah ini termasuk surah Makkiyah, yakni surah yang Allah turunkan sebelum hijrah ke Madinah. Surah ini dilihat dari urutan nuzulnya masih terkait turun setelah surah Ad-Duha. Jadi bukan hanya dalam mushafnya tetapi dalam
urutan turunnya juga Al-Insyirah adalah setelah surah Ad-Duha, di mana munasabah surah atau keterkaitan surat yaitu terkait maknanya dengan surah Ad-Duha, di mana surat Ad-Duha ini kita tahu turun oleh Allah Subhanahu wa taala itu selepas beberapa lama Rasulullah itu tidak lagi mendapatkan wahyu. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Tuhan Muhammad telah meninggalkannya. Bahkan ada lagi ejekan-ejekan bahwa setannya Muhammad telah hilang. Maka Rasulullah SAW amat terpukul dengan perkataan dan juga merasa sempit dadanya dengan berbagai celaan dan cacian. Ya memang manusiawi ketika seseorang tidak mendapatkan tempat secara sosial, bahkan mendapatkan intimidasi, maka tentu setiap manusia pun akan merasa sempit dalam kehidupannya. Karena manusia itu makhluk yang tidak bisa lepas dari orang lain. Tetapi akhirnya dalam surah Ad-Duha nanti Allah memberikan gambaran-gambaran kepada Nabi bahwa hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkannya. Dan juga dalam surah Al-Insyirah Allah menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yang kenikmatan itu tidak bisa terukur. Kenikmatan itu tidak bisa ada bandingnya, karena saking besarnya kenikmatan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Setidaknya ada tiga kenikmatan dalam surah Al-Insyirah yang diberikan Allah kepada Rasul. Yang pertama dalam ayat yang ke-1 yaitu alam nasroh laka sodrok, bukankah kami telah melapangkan dada. Yang kedua ayat kedua dan ketiga Allah meringankan beban yang ada pada pundak Rasulullah yang selama ini menjadi beban dalam kehidupannya atau dalam pundaknya. Yang ketiga kenikmatan yang diberikan Allah kepada Rasul adalah ayat yang keempat, warofa'na laka dzikrok. Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrok. Alam nashrah, bukankah kami telah meluaskan laka bagimu sadroka, yaitu dadamu. Ayat ini dimulai dengan kata alam. A-nya alif istifham. Alif istifham yang merupakan pertanyaan. Misalkan a'antum masyaddu khalqan, apakah kamu yang paling kuat pencipta? Nah, ini dimulai dengan kata a, artinya bukankah atau apakah, artinya istifham, pertanyaan. Tentunya pertanyaan Allah bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan Allah untuk dipikirkan dan juga untuk ditadaburi. Ya. Seperti kalau Allah bertanya, fa'aina tadhabun, kemana kamu akan pergi, gitu kan? Ya tentu tidak akan kita jawab. Ya. Tetapi fa'aina tadhabun di sini sungguh maknanya sangat dalam. Ya, mau kemana kamu pergi dalam kehidupan ini? Ya. Nah, kalimat alam ini oleh para ulama dalam tafsir-tafsir juga ada
Di antaranya dalam Fadhailul Quran, Pak. Ada 2 alam dalam surat dalam juz amma. Yang pertama adalah surat Alam Nasroh, yang kedua adalah Alam Taro. Ya. Alam Nasroh dan Alam Taro. Nah, barang siapa yang membaca 2 surat alam, ya, Alam Taro dan Alam Nasroh, maka Allah berikan kemudahan. Ya. Tentu ini terlepas daripada apakah riwayat itu sahih, banyak dinukil oleh para ulama dalam tafsir-tafsir. Tapi itu bukan menjadi acuan hukum buat kita. Hanya mendorong bahwa kita mencintai salah satu ayat atau surat dalam Al-Qur'an, ya. Boleh kita mencintai Al-Qur'an itu, ya, salah satu surat, ya. Di antaranya misalkan ada seorang sahabat yang mencintai surat Al-Ikhlas gitu, ya. Kita tahu riwayatnya dalam Bukhari juga ada, ya. Ada orang imam yang kalau ngimaman teh selalu menyambung dengan surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama baca heula surat naon, sambung jeung surat Al-Ikhlas. Bahkan kadang-kadang langsung we surat Al-Ikhlas. Eta imam Masjid Kuba. Ya. Maka ada yang mengadu kepada Rasul. Lain pedah pondokna, ari ku pondokna makan atoh urang teh nya. Berjamaah para rondok. Nah, Al-Ikhlas mah pondok, ya, surat favorit, ya. Tapi diadukan teh kan lama-lama orang mendengar itu kan bosen gitu, nya. Namun itu aya surat nu lain gitu nya. Cing atunya aya di pondok matong Al-Ikhlas, atuh pondok mah loba pan ina atoina ge leuwih pondok gitu nya. Gitu. Tapi ternyata oleh Rasul dipanggil seorang yang mengimami itu, kenapa kamu membaca surat Al-Ikhlas? Ternyata jawabannya adalah sebab saya mencintainya, ya. Termasuk kalau saya sendiri suka dengan surat Ad-Duha, ya, karena luar biasa, termasuk surat Al-Insyirah, ya. Karena 2 surat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diturunkan berkaitan dengan hiburan kepada Rasul. Yang pertama adalah Alam Nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan bagimu Muhammad sodroka dadamu, ya. Bukankah kelapangan hati itu adalah kekayaan yang paling utama, ya. Karena kata Rasul, laisal gina bikasrotil arod. Bukanlah orang yang kaya itu adalah orang yang berlimpah harta. Walakin al-gina, tetapi kekayaan itu adalah ginan nafsi, adalah kekayaan jiwa atau hati kita. Betapa mahalnya kelapangan hati, ya. Makanya andai saja Allah memberikan kelapangan dalam hati kita, ya, itu merupakan karunia yang sangat luar biasa, Pak. Tentu bukan berarti kalau kita lapang hati harus senantiasa lapang terus gitu, ya. Tapi kalau ada ujian, ada kesulitan, kegundahannya, kadang-kadang hati orang sok galau tara. Sok banyak galau. Nah, kata Rasul kan ajaban li amril mukmin, sungguh ajaib urusan kehidupan orang mukmin. Inna amrahu kulhu khair, semua perkara kehidupannya kebaikan. In asobathu sarra'u syakaro, kalau ada menimpa dalam hatinya kebahagiaan, ya, syakaro, orang muslim itu senantiasa bersyukur, ya. Kumaha bersyukur teh? Menerima apa yang Allah berikan dan juga menyambutnya dengan sukacita. Insyaallah tah salah satu kunci kebahagiaan adalah bersyukur hati kita dan menyambutnya dengan sukacita, ya. Urang dinten ieu tuang jeung asin, tapi lamun diterima dengan kelapangan hati, ya, kemudian disambut dengan sukacita, makan dengan asin pun terasa makan dengan asin. Gitu kan.
Alhamdulillah abdi mah nya tuang jeung sangu dipurukan sangu jeung uyah ge dipurukan we daging sah kitu. Ya, raos kitu nya. Tah, kebanyakan orang kurang menikmati, kurang memaknai syukur itu karena tidak disambut dengan sukacita. Ya. Aya diterima alhamdulillah, alhamdulillah, tapi anggarnya merengut gitu nya. Tah, ya. Ini Pak, makanya kelapangan hati kata Nabi adalah kekayaan manusia yang paling utama. Kalau hanya materi untuk mengayakan hati salah, Pak. Itu mah hanya menyenangkan materimanya, tapi tidak memperkaya hati. Cing beda ente senang jeung bahagia. Senang mah mata, dalam bahasa Arab mataun ya, kesenangan. Kalau kebahagiaannya falahun ya. Jadi beda antara kesenangan dengan kebahagiaan. Justru kalau materi itu kebanyakan ketika dimasukkan ke dalam hati itu akan menjadi beban hati atau penghalang kebahagiaan. Keun bae lah kekayaan mah, rezeki mah terimanya dengan tangan ya. Kalau kata Abu Bakar, qanaah itu adalah menyimpan sesuatu dunia di tangan kita ya. Jangan sampai dunia ini kita jajali dalam hati kita ya. Karena kalau dunia dijajali dalam hati kita, inilah yang menyebabkan kita tidak bahagia. Itu memang sulit gitunya, sulit menempatkan manajemen masalah ini teh. Dugikeun ka AG mah aya disebut manajemen kolbu ya, gitu. Gampang nyarios mah nya gitunya. Tapi ternyata memang betul. Satu sisi manusia suka dengan hubil khairil syadid gitu kan. Dengan materi-materi dunia yang sangatlah syadid sangat. Gitu. Tapi satu sisi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menempatkan dunia ini jangan dalam hati kita ya. Karena para ulama mengatakan semakin hatinya kosong dengan dunia, semakin hatinya penuh dengan Allah, maka kebahagiaan ini akan penuh dimiliki oleh seseorang. Ya. Bukankah kami telah melapangkan bagimu Muhammad dadamu? Nah, ini Imam Abu Ja'far at-Tabari mengartikan yaitu bil iman. Yang pertama, melapangkan dada Rasulullah itu dengan keimanan. Jadi hakikatnya Bapak Iwatu iman, kita merupakan orang yang beriman. Dan inilah sebenarnya kita ini termasuk orang yang lapang dada. Jadi kenapa? Karena kita menerima gitu. Naon ari iman teh tasdikum bima ja'allahu wa rasuluhu. Bahwa iman itu adalah membenarkan apa yang Allah datangkan dan Rasulnya datangkan. Itu yang disebut dengan iman. Ada juga yang mengartikan yang disebut dengan iman itu adalah tasdikum bil qalbi, kemudian apa? Wal qaulul bil lisan, wal amalu bil arkan. Apa yang diyakini dalam hati, kemudian diikrarkan dalam ucapan dan diamalkan dalam perbuatan. Ya. Buktina naon? Bapak iman ka Rasul, salah satu iman ka Rasul teh taat jeung patuh kana perintah Rasulullah. Naon diantawisna tolabul ilmi gitu. Man salaka tariqon yatamis bil ilma sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Sing sajal anu salaka seseleket Pak. Nah, salaka teh jadi bahasa Sunda, jadi seseleket. Ari seseleket gampang susah. Susahnya datang ka dieu teh atuh seseleket Pak. Aya nu lewat gangnya. Aya nu lewat jalan anu garicluk nya. Oh, baheula mah abdi ngaos ka permai paling berat Pak tantanganna sabab garicluk pisan gitu nya. Datang ka ditu teh aduh asa nyeri ya kagojlok gitu. Tapi alhamdulillah ayeuna mah ka permai berkat doa Ikhwatu Iman. Da ka permai teh jadi bagus jalannya gitu kan. Nah, jadi kan selket dari kesibukan, dari apa? Urusan-urusan dunia gitu kan, bahkan dari rasa hoream gitu kan. Itu kan tantangan yang paling berat dalam jihad ini adalah jihadun nafsi ya, jihad melawan hawa nafsu. Mudik ngaos teh kan sok dihitung lah, indit ulah indit ya nama gitu kan. Karena alhamdulillah halodo nya. Lamun hujan biasanya sok rada naon? Wah.
kan. Nah, itu Pak, iman. Ya, jadi kita adalah orang yang Allah lapangkan karena Rasulullah juga Allah lapangkan bil iman. Sebab salah satu ciri orang yang tidak lapang hatinya adalah ketika dia menerima kebenaran, dia itu doikon, ya, hatinya akan merasa sempit gitu kan. Saya kira kenapa banyak bangsa kita gonjang-ganjing ketika ditawarkan penerapan syariat Islam. Mengapa orang gonjang-ganjing ketika seseorang berbicara amar ma'ruf nahi munkar? Mengapa orang gonjang-ganjing ribut ketika orang membahas tentang khilafah gitu kan? Kenapa? Karena hati manusia itu hakikatnya mendengar itu semua langsung sempit gitu. Ada yang syariat Islam teh asa kumaha gitunya. Ngap langsung. Nyo karena hatena teh arareng apa? Waduh, komo anu teu iman ka Allah kana poe akhir mah nya. Anu berbuat mujrimun, anu senantiasa berbuat dosa. Ketika mendengar kata syariat Islam teh, Allah syar potong tangan, gitu. Palingan urang resep naon? Korupsi gitu kan. Eta kan doikon, sempit. Ya. Mengapa orang menolak hukum Islam? Ya, perempuan pada menolak. Ya. Bahkan yang meneriakan anti poligami juga adalah perempuan. Karena sempit hatinya kan gitu. Gitu. Ya sempit hatinya gitu kan. Ya inilah dalam arti menolak Pak. Tapi alhamdulillah ketika seseorang tasdikum bima ja'allahu wa rasuluhu, orang membenarkan apa yang Allah datang dan Rasulnya, maka hatinya lapang. Artinya apa? Menerima ya. Kita pun menerima sami'na wa ata'na. Yang kedua bil huda, terhadap petunjuk ya. Ketika seseorang dilapangkan hatinya oleh Allah, dia akan mendapatkan petunjuk gitu. Salah satu kesulitnya seseorang mendapatkan petunjuk karena hatinya tidak lapang gitu. Ditunjukkan teh karena benar teh kekeh we alim gitu kan. Ditunjukkan kepada jalan yang hak, kekeh we mengambil jalan yang salah. Itulah diantaranya. Kemudian ma'rifatul haq ya. Kata Imam At-Tabari bahwa salah satu ciri kelapangan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW adalah ma'rifatul haq, mengenal kebenaran. Ya. Sebab mengenal kebenaran itu sulit. Ya. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan ma bainal haqqi wal batil, apa yang diantara yang benar hak dan batil, kebatilan. Gitu. Komo dina zaman ayeuna mah kadang anu batil disebut hak, yang disebut hak disebut batil, gitu kan. Jadi pabulit Pak enak teh zaman subhun ya. Banyak cek Rasul mah zaman dukhonun. Ya. Dukhon teh asap ya. Jadi paninggal teh lamun ningali haseup teh teu awas remeng-remeng gitu. Jika ayeuna peuting kan teu awas. Ngaliwat ke lempang aya tangka cau gugupay kieu sama orang kan aya ngagupayan peuting gitu. Peuting mah ngaliwat ka dinya gugupay berebat teh lompat aya jurig sen. Padahal anu ngagupay teh lain jurig, padahal naon? Tangka cau gitu kan. Ayam anu ngeresek di luhur gitu nya. Tah peuting anu ngeresek. Nah, itu teh dukhon gitu nya, tidak nampak gitu kan. Ya. Lamun cek ieu mah cek para ulama mah cek Rasul ge al halal bayinun wal haramu bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas gitu. Tapi ka ariku naon namina ariku hawa nafsu mah nu jelas jeung anu burem teh jadi pacampur Pak. Haram halal jadi kumaha tuh dicampurkeun. Jadi hayam cenah haram jeung halal teh. Jadi pelanggaran HAM itu bukan pelanggaran HAM gitu. Kan bingungnya. Nah, zaman ayeuna tah dukhon, Pak. Ya. Jadi ma'rifatul haq. Ya, jadi kata Imam Tabari bahwa seseorang bisa dikatakan yasrah sadrahu bila mana ma'rifatul haq. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, ayat kedua. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na dan kami telah meringankan atau meletakkan, ya, menurunkan
Wadoa ya do'u artinya menyimpan. Ya. Anka dari Muhammad wizroka, bebanmu. Ya. Apa sih beban yang dipikul oleh Nabi Muhammad itu? Adalah wizruhu, yaitu dunubuhu, adalah dosanya. Ya. Loh, kenapa Nabi Muhammad tuh punya dosa? Yang dimaksud adalah kata Imam Tobari adalah amalun jahiliyatun. Yang dimaksud dengan dosa di sini adalah Nabi Muhammad SAW diambil oleh Allah beban-beban jiwanya, beban-beban pundaknya, yaitu daripada kejahiliahan, Pak. Jadi dina amal jahiliyah itu menyebabkan dosa besar, ya. Di antaranya ada kemusyrikan, Pak. Kalau di zaman jahiliyah ada kemusyrikan banyak, ya Pak. Di antaranya ya'budunal asnam, manusia saat itu menyembah berhala, gitu kan. Itu kan dosa yang paling besar, Pak. Ya. Kedoliman yang paling besar, ya. Di antaranya apa namanya? Inasyirka ladulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Gitu kan. Nah ini itu teh wizro atau beban, gitu kan. Makanya tidak heran kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, sungguh dalam hati mereka banyak beban kehidupan. Di antara yang paling pokok adalah beban tentang akidah dan keyakinan. Saya bisa pastikan bahwasanya orang kafir itu mereka, kata Allah, piroibihim yataraddadun. Dalam surah An-Nisa dikatakan dalam hati mereka ada roibun, ada keraguan-raguan. Jadi Pak, anu menyebabkan gelisah teh adalah keraguan-raguan. Sedangkan kita orang mukmin termasuk Rasulullah, ketika diberikan tentang keyakinan yang benar, ketika ilmu yang benar, maka tidak ada keraguan, Pak. Matak urang teh wa'budullah hatta ya'tikal yakin, sembahlah Allah sampai datang al yakin, kematian, ya. Itu artinya keyakinan itu dalam ibadah perlu, ya. Dalam akidah juga harus yakin, ya. Jangan sampai penuh dengan keraguan, ya. Contoh kieu, cek Allah, cek urang Nabi Isa teh disalib atau napi henteu? Pak, Nabi Isa disalib henteu? Henteu. Bapak yakin Nabi Isa teh disalib henteu disalib? Yakin, ya. Yakin urang mah barofa'ahullah, ku Allah teh diangkat, ya. Nabi Isa teh ditulungan ku Allah. Tapi bagi orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Isa itu dibunuh bahkan sebagai anak Allah, mereka itu sebenarnya dalam hatinya wama qataluhu yakinan. Dalam surat An-Nisa mereka sebenarnya tidak qataluhu yakinan, tidak membunuh Nabi Isa secara yakin. Jadi meyakini keyakinan yang seperti itu, kekufuran itu bukan sesuatu yang meyakinkan, ya. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya prasangka, sesungguhnya keraguan-raguan itu tidak bisa memenuhi keyakinan dalam hati manusia, Pak. Mata urang mah alhamdulillah sagala teh yakin urang mah. Ya. Nah urang datang ka dieu sabab yakin ku pahalana. Datang ka dieu sabab yakin ku nilai jihadna. Naon urang datang ka dieu sabab yakin menang doana malaikatna. Sabab sadayana geus disebutkeun ku Allah jeung Rasulna. Eta teh nimbulkeun katentreman. Ya. Coba lamun jalma di antara keraguan-raguan. Ya, coba lihat para biarawati, lihat para orang-orang yang menganut Trinitas diantaranya. Itu kan Bu Irena Handono pernah bercerita, ya. Yang menjadi ganjalan selama ini dalam hidupnya adalah tentang Allah, gitu. Allah teh punya anak, apakah suatu saat Allah juga akan berkembang biak, gitu ya, memiliki cucu, gitu. Sampai dia terus bolak-balik bertanya. Berarti keyakinannya itu tidak meyakinkan dirinya. Itulah kegelisahan dalam hati orang-orang kafir, ya. Jadi kumaha bade ngayakin hiji perkara anu bisa nyalamatkeun kahirupan
sedangkan dalam hatinya sendiri masih ragu gitu kan. Ya. Maka dalam konteks Islam tidak ada keraguan-raguannya, ayakin la yuzalu bisyak, bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dina salat bapak ngulibek patuangan nahan pikentuteun ya. Tahan ulahnya soal ditahan rakaat katilu lebar ya. Pas ditahan teh les leungit. Nah, dalam hati bapak bertanya-tanya, kalau mana lompatna ya teh itunya. Bisa dua kemungkinan, keluar area atau masih di dalam area ngumpet gitu. Bagaimana kalau ada keraguan-raguan dalam sholat? Apakah kita berhenti sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena harus ada yang meyakinkan. Cik Rasul, naon? Sora atau bauna gitu kan. Jadi bapak teh yakin terusnya ibadah teh. Bapak ragu-ragu dina sholat teh geus 3 rakaat atau 4 rakaat. Osok itu berarti normal Pak. Normal sih abdi normal. Dan Rasul kan gitunya. Gitu. Lamun engkau sholat ragu 3 atau 4, mana yang harus kita yakinkan? 3 saja anggap ya. Anggap saja 3. Kumaha lamun ditambah jadi 5 teh. Paneta teh ka 4 eta teh sebenarnya mah. Wios engke we diyakinkeun ku sujud sahwi gitu tah. Jadi alangkah tersiksanya orang yang tidak memiliki pegangan yang benar gitu kan. Matak urang mah tos we, urang mah sing yakin bahwa iman itu iman kepada Allah, rukun iman, dan yakin pegangan kita tidak lain adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Itu ya yang dimaksud adalah dosa daripada kejahiliahan, alladzi anqadha dhahruk, yaitu anqadha dhahruk, yang membebani dohroka pundak. Bahkan digambarkan kata Imam Tobari bahwa wahai Muhammad, Allah telah menurunkan bebanmu seperti bair ya. Bair itu adalah unta yang suka mengangkut beban gitu. Mau urang ninggal onta geningnya namina teh onta teh di luhur teh ditumpuk geningnya dina pundakna teh. Kan onta mah kadang si pundakna teh aya 2, oge aya nu hiji kan gitu tah. Nah, unta itu beban berat gitu kan. Nah, si beban itu diturunkan. Nah, inilah yang menjadi beban kehidupan Rasulullah adalah ketidakpastian. Yaitu dengan keyakinan jahiliyah, dengan yang menimbulkan dosa-dosa, maka Allah sucikan dengan Islam. Ya. Nah, itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Yang pertama, Allah lapangkan dada. Yang kedua adalah Allah menyimpan segala beban berat dalam kehidupan Rasulullah SAW, yaitu yang dipikul oleh dirinya. Ya. Bahkan secara batinnya Rasulullah juga Allah lapangkan dan hilangkan bebannya. Ya. Iwatu imar rahimakumullah. Kalau orang memikul beban secara dohirnya, bapak manggul segon sabara karungnya sakarung gitu ya. Berat bapak tekan, lamun berat dikuahkeun diecakeun gitu kan. Tapi lamun psikologi, lamun jiwa, lamun bapak punya beban, mudah atau sulit mengecakeunana apa? Sulit. Kadang makanya ada istilah ilmu psikologi, adanya ilmu kejiwaan diantaranya. Kenapa? Karena adanya ilmu psikologi itu untuk mengetahui sebenarnya motif-motif apa manusia berperilaku. Ya. Contoh kieu Pak, aya jalmi murangkali di sekolah dasar, nabi kan sok ngaulang gitu. Eta budak teh teu kaok, aya babaturan ngaliwat, babaturanana diu ke dahar tajong pundukna. Aya anu nyamperkeun teungeul beungeutna. Pokokna mah geus taak guru teh nya. Nah isi budak teh teungeul wae gitu kan. Aya anu keur ieu jailan nya. Ternyata kan urang mah stigmana nakal
budak naon sebenarnya teh? Budak baung. Ya. Ternyata itu ada beban psikologi sebenarnya. Ya. Kita lungtik ku abdi teh nya tingali ngobrol jeung mamahna. Ternyata mah ari bapakna cek abdi teh nya naha can pernah kelihatan ngantar ke sekolah. Ya. Duh, Pak senam Rama nama cukup apa namanya? Sibuk sampai tidak ada waktu untuk mengantar anaknya. Gitu. Cek abdi teh kieu, Bu, jangan-jangan anak ibu bermasalah wae, tunggal teunggeul wae, tujang tajong wae ka babaturanna. Inilah penyebabnya. Apa? Karena dia cemburu melihat temannya diantar oleh ayahnya. Bener we, Pak. Bapak nanti cek abdi teh mohon cing cuti sapoe mah. Atau dia berusaha untuk meluangkan waktu. Akhirnya bapaknya itu mengantar anak itu ke sekolah. Ya. Ternyata apa yang terjadi selama itu tidak ada lagi kejadian dia memukul, dia menendang anak yang lain. Kenapa? Karena dirinya telah sembuh bebannya. Kenapa? Karena selama ini dia merasa bahwa dirinya itu tidak pernah mendapatkan perhatian seorang ayah. Kade Pak, ya, ya lah nyimpang heula ka psikologinya karena kejiwaan. Karena yang paling diperlukan oleh manusia itu salah satunya kehadiran sosok seorang ayah. Makanya pendidikan itu bukan tugas ibuna. Tong pedah bapak ngarasa naon namina teh? Dan neangan duit saha urang. Nya, anu neangan artos urang sibuk. Da indungna aya di imah. Akhirnya diserahkan sadayana tugas teh ka indung komo ayeuna di daringnya bapana can pernah ngabing-bing hafalan misalkan indungna we terus. Nah, kata ahli psikologi bahwa permasalahan bagi seorang manusia, permasalahan bagi seorang anak bukan ayahnya yang miskin. Bukan ayahnya yang kurang, tetapi permasalahan seorang manusia miskinnya kehadiran seorang ayah, Pak. Makanya bahaya, Pak. Ibu, bapak lamun gaduh anak istri deket yang bapak. Mun deket kitunya ka bapak teh. Eta sae henteu? Sae henteu, Pak? Sae, Pak. Ya. Seorang anak perempuan dekat dengan ayahnya itu sae. Anak laki-laki juga bagus dekat dengan ayahnya. Mengapa? Karena inilah yang akan menjadikan jatuh cinta anak itu yang pertama adalah kepada ayahnya, gitu kan. Mengapa permasalahan muncul? Contohnya misalkan ayeuna barudak teh pertama aya anu seueuna teh anu broken home, aya menjadi anak pang, ada yang anak jalanan geunya, anak jalanan. Kemudian aya deui anu naon teh? Punten, anak perempuan tuh apa namanya seksualnya nanti terjerumus kepada perilaku seks bebas. Ternyata anak perempuan itu tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayahnya, maka itu menjadi beban psikologinya. Ya. Akhirnya naon urang mah da mencari perhatian ka batur sosok lalaki, akhirnya kan lalaki jadi kabogohna dielus-elus ku lalaki ge cicing we gitu nya. Dari wanita yang sudah mendapatkan perhatian dan cinta dari ayahnya, maka dia akan bisa menjaga dirinya. Nah itu Pak. Nah inilah apa yang namanya kejiwaan, Pak. Jadi kejiwaan mah teu anu katingali belum tentu itu permasalahannya. Siga budak nu tadi neungeul wae ternyata miskin perhatian ayahnya. Jadi cemburuan Pak ka orang lain. Ya. Nah, begitupun alladzi anqadha dhahrak, bahwa Nabi Muhammad SAW telah Allah lepaskan segala bebannya, ad-dunub, dosa-dosa. Sehingga yang menyebabkan hati kita sedih, yang menyebabkan hati kita tidak bahagia, salah satunya pertama adalah faktor dosa. Ketika seseorang melaksanakan dosa, maka hakikatnya ada perasaan dalam relung hatinya, dalam hatinya yang terdalam bahwa dia takut ketahuan dosanya oleh orang lain. Bapak misak punten aya jalma nu maling, aya nu maling hayang kapanggih hayang salamet. Wah, nu maling oge cek Ustaz Aceng mah geuning nya dugikeun ka nu maling teh
beraksinya jam sabaraha? Jam 1 peutingnya. Nah, bareng balap jeung tahajud gitu kan. Nah, ketika maling kapanggih lompat di udah pas kapanggih lepas selamat kan ngucapkan ge alhamdulillah selamat anu maling oge ngucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena takut ketahuan. Ya, karena makanya Rasul mengatakan mahaka fi sadrika wa karihta ayatoli alaihin nas. Bahwa dosa itu kamu cenderung kepada sebuah perbuatan dan kamu takut perbuatannya itu ketahuan oleh manusia. Makanya selama Bapak terus berbuat dosa, zaman korupsi, kita zaman korupsi hayang kapangi hayang bebas banyak. Tapi anggrek kapangihnya. Makanya orang yang korupsi itu koruptor itu sebenarnya hatinya tidak lapang. Ya. Kenapa? Karena selama ini perbuatannya takut diketahui oleh manusia. Akhirnya mah kepanggih oge gedenya proyek lobster kepanggih gitu kan. Sakitu rapih ya. Padahal ya teh geus berjamaah ya teh. Berjamaah kan gitu. Aya proyek naon bansos oge kapanggih. Ada memang cemas, Pak. Hatinya akan gelisah. Orang gelisah itu kan ku polisi ge anu make motor gelisah mah kapanggih. Teu boga SIM-nya. Gitu. Nah, eta Pak. Ya, itulah beban-beban hati. Makanya Rasulullah dihilangkan dari dosa ya. Nah, itu hati kita nggak akan bahagia kalau dalam hati kita ada beban berupa dosa. Yang kedua adalah hati kita akan selalu sedih, sulit bahagia bila mana dia mengalami luka hati ya, atau disebut dengan trauma ya. Jadi saya pernah suka dengan pembahasan psikologi. Di antaranya kata seorang ahli ya, salah satu untuk mengeluarkan beban ataupun trauma masa lalu kita ya, dialami sejak kecil sampai dewasa, itu diantaranya kalau kita bangun tidur, kan tidur itu masih di alam bawah sadar ya Pak, antara alam nyata dan alam bawah sadar. Omong begini, apa ya yang menyebabkan aku ini selalu sedih gitu, apa yang kira-kira yang menyebabkan aku itu susah, kita jauh muncul, kita dina pikiran urang teh sebuah gambaran tentang luka-luka batin masa lalu. Inilah cara untuk untuk mengobati orang-orang yang stres, Pak. Di antaranya seperti itu. Urang teh hanya hati teh hese bahagia ieu teh naon Salah satunya pas bangun tidur, tanyakan ke dalam diri kita, naon yang menjadi beban hati urang, eta dugikeun ka hese bahagia kitu. Urang teh nya baheula ditipu. Urang teh pernah nyeri, eta muncul. Itulah salah satu contoh kenikmatan Rasulullah yang Allah letakkan segala bentuk beban pikiran. Dan yang terakhir bahwa kenikmatan Rasulullah itu warofa'na laka dikro, kami tinggikan namamu Muhammad ya. Jadi kalau kita nama Nabi Muhammad itu selalu disandingkan dengan kalimat Allah, la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah itu kan tinggi ya, maha tinggi. Ketika nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah, maka itulah yang menyebabkan namamu menjadi tinggi atau sebutan namamu menjadi tinggi ya. Bahkan nama Nabi Muhammad itu selalu disebut. Kita menyebut di sini, tadi saya udah menyebutkan nama Nabi Muhammad udah berapa kali ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita menyebutkan nama Nabi Muhammad selalu diikuti dengan doa Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itulah iwatu ima rahimakumullah, mengapa Nabi Muhammad itu kenikmatannya. Bahkan yang menyebut Nabi Muhammad itu bukan hanya orang mukmin. Orang kafir pun penasaran ingin menyebut Nabi Muhammad. Bahkan yang mengarang kitab-kitab sejarah bukan hanya orang mukmin, termasuk orang-orang kafir. Ribuan ratusan buku yang mengarang sejarah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini ditutup fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, sesungguhnya beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Diulang 2 kali. Nah, ini menunjukkan kata para ulama bahwa
Kesulitan itu walaupun disebut 2 kali, hakikatnya sekali, 1. Tetapi kalau kemudahan walaupun disebut 2 kali, itu adalah 2 kali. Jadi tenang, dalam kehidupan itu selalu ada kemudahan. Kumaha carana urang mudah teh? Tawakal, takwa ke Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar dalam kehidupan. Ya. Faidah parokta pansob, apabila kamu selesai sholat. Nah, maknanya di sini urusan yang dimaksud adalah sholat. Ya. Pansob, maka berdirilah ya, untuk melanjutkan ibadah yang lain. Faidah qodiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Kalau sudah ditunaikan sholat, bertebarlah di muka bumi. Karena hakikatnya kita sholat ibadah, kita keluar di masjid juga adalah ibadah. Jadi ibadah kang urang mah luas sifatnya. Ya, itulah wa illa rabbika fargob, dan hendaknya kepada Tuhanmu kalian berharap. Ini adalah perintah untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Idasta'anta fasta'in billah wa idsa'alta fas'alillah. Kalau kamu memohon pertolongan, mintalah kepada Allah. Kalau kamu meminta adalah mintalah kepada Allah. Fargob artinya rogbah atau harapan. Iwatimah rahimakumullah, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Telah masuk waktu Isya, mudah-mudahan surah Al-Insyirah ini menjadi surah yang senantiasa melapangkan dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.